Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana sudah viral, banyak video yang beredar bahwa Pamekasan bergejolak, Pamekasan memanas. Kenapa seperti itu? Karena ada salah satu dari Ustadz Salafi Wahabi berbuat ulah. Dia memfitnah Hadratus Syekh, salah satu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Difitnah bahwa Hadratus Syekh mengingkari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa menjelaskan, mungkin karena kebodohannya atau memfitnah atau memang tidak tahu. Kalau tidak tahu Ustadz Salafi Wahabi, saya sering sampaikan, diam saja, jangan menyampaikan. Apa yang terjadi? Dia memfitnah bahwa Hadratus Syekh mengingkari peringatan Maulid Nabi, padahal yang diingkari, yang di dalamnya terdapat mungkarat, keingkaran, maksiat, ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan kalau tidak ada ikhtilat, tidak ada kemungkaran, tidak ada unsur maksiat, maka beliau juga menganjurkan peringatan Maulid Nabi. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri NU sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari dengan keras adanya perayaan Maulid Nabi. Menindaklanjuti permintaan maaf saya tadi pagi di kediaman Bapak Kepala Desa Haji Fahrul Razi, menyatakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, mengingkari perayaan Maulid Nabi. Bukanlah seperti itu, tapi mengingkari perayaan Maulid Nabi kalau disertai dengan tindakan kemungkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan wassalaman amma ba'du. Baru-baru ini ada seorang ustadz yang mencatut nama Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, di mana sang ustadz ini menyebut bahwa Hadratus Syekh sangat mengingkari dan mengharamkan perayaan Maulid. Saya tidak tahu apakah sang ustadz ini pernah mengaji atau mengkaji kitab yang disebutkan, yaitu At-Tambihat Al-Wajibat Lima Yasna Al-Maulid Bil Munkarat. Tetapi sebenarnya tanpa membuka kitab pun, sebodoh-bodohnya umat Islam dengan membaca judulnya saja, At-Tambihat Al-Wajibat Lima Yasna Al-Maulid Bil Munkarat, kita sudah tahu arti daripada judul kitab ini adalah peringatan yang wajib bagi orang-orang yang merayakan Maulid dengan kemungkaran. Artinya Mbah Hasyim memberikan peringatan kepada orang-orang yang merayakan Maulid dengan cara yang mungkar. Misalnya perayaan Maulid tapi diisi tayuban, diisi taruhan,
joget-joget, dangdutan dan sebagainya. Ini yang diingatkan, diperingatkan oleh Mbah Hashim. Jadi tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa Mbah Hashim itu mengharamkan, mengingkari dengan keras, apalagi sampai ditutup-tutupi. Karena itu mohon kepada umat Islam, khususnya warga Nahdliyin, tidak perlu terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh sang ustadz tersebut. Insya Allah memperingati Maulid, apalagi kalau diisi dengan bacaan sholawat, dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dzikir, itu adalah tetap bermanfaat dan ada pahalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Nahdliyin tutup Masjid Sarang Wahabi di Kabupaten Pamekasan. Kabar baru, Pamekasan, aksi unjuk rasa kembali pecah di Kabupaten Pamekasan. Ratusan demonstran yang mengatasnamakan warga Nahdliyin membawa tuntutan penolakan ajaran Wahabi di depan Masjid Utsman bin Affan yang berada Nyalabu Laok, Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2023 siang. Para demonstran berdatangan dari berbagai daerah di Pamekasan, di antaranya dari Nyalabu Laok, Nyalabu Daya, Betet, Klampar, Samiran dan Samatan. Aksi tersebut dilakukan untuk menyikapi sebuah video viral yang tersebar di YouTube sejak hari Senin tanggal 23 Januari kemarin. Dalam video berdurasi 1 menit 7 detik itu, Ustadz Yasir Hasan menyampaikan bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan ajaran yang sesat dan tanpa dasar yang kuat. Kemudian ia mengatakan bahwa pendiri NU yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari juga menolak keras ajaran Maulid yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, khususnya kaum Nahdliyin. Ajaran Maulid tidak berasal dari Nabi Muhammad, Khalafaur Rasyidin, Tabi'in, Tabi'it Tabi'in, kata Yasir Hasan dalam videonya. Koordinator lapangan aksi, Ahmad mengatakan, pernyataan Yasir Hasan tentang Maulid Nabi memicu kemarahan banyak orang. Apalagi menyebut tokoh agama seperti pendiri NU. Selanjutnya yang ketiga, mereka meminta untuk bertemu Yasir Hasan sebagai terduga penyebar fitnah. Sebelumnya, Kepala Desa Nyalabu Laok, Fahrul Rozi, sudah menyatakan sikap bahwa Masjid Utsman bin Affan ditutup dan dilarang digunakan untuk aktivitas apapun. Selain itu, Fator mengaku dirinya tidak pernah memberikan izin pembangunan terhadap pendirian masjid yang sudah berdiri sejak 1 tahun terakhir. Masjid ini saya tutup, dan sarana dan prasarana sudah diamankan, tuturnya di hadapan awak media. Orang tua kami, buyut kami, nenek moyang kami, dari dulu melakukan perayaan Maulid. Kami pakai biaya karena kecintaan kami kepada Nabi. Jangan seenaknya dibilang ini sesat, kata Ahmad dalam orasinya. Ia menyampaikan bahwa kedatangan demonstran membawa 3 tuntutan yakni, pertama, demonstran meminta untuk menutup dan larang ajaran Wahabi di Pamekasan. Kedua, mereka meminta langsung untuk bertemu Ismail sebagai tuan rumah. Tak hanya itu, Ustaz Yasir Hasan juga diduga menuduh warga Nahdliyin menutup-nutupi ajaran Hadratus Syekh Hashim Asy'ari tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad saat demonstrasi berlangsung. Terjadi perdebatan alot antara massa aksi, kepala desa dan Polres Pamekasan. Hingga akhirnya mereka sepakat menutup dan menyegel Masjid Utsman bin Affan. Saat penyegelan dan penutupan Masjid Utsman bin Affan ini dilakukan, disaksikan langsung oleh Kapolres Pamekasan, AKBP Satria Permana, dan Dim 0826 Pamekasan, In Ubaidillah, Kepala Desa Nyalabu Laok, dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.